Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Diana Bila Saputri, NIM 220001841. Izin untuk mempresentasikan makalah sosioinformatika yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Teknologi dalam Berbagai Aspek Kehidupan. Untuk kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar dan tepat waktu. Makalah yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Teknologi dalam Berbagai Aspek Kehidupan ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sosioinformatika Program Sarjana S1 Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosioinformatika atas arahannya dalam menyusun makalah ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk makalah ini di masa depan. Akhir kata, besar harapan penulis makalah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca. Itu bab satu pendahuluan. Itu poin 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi pada era digital saat ini berkembang sangat pesat. Teknologi membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan memungkinkan untuk belajar dan beradaptasi termasuk pada jaringan yang memiliki konektivitas cepat dan dapat diandalkan dalam aspek kehidupan. Teknologi yang sering dijumpai seperti teknologi biometrik yang memungkinkan untuk pengenalan wajah dan sidik jari dapat memperkuat keamanan dalam bidang teknologi digital. Penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat dalam melakukan aktivitas. Teknologi selalu berkembang bahkan di setiap harinya. Berbagai sumber informasi dan aspek lainnya tertuang dalam teknologi digital saat ini. Namun teknologi dapat mempengaruhi manusia dan berdampak buruk jika digunakan dengan cara yang salah. Untuk itu, dalam makalah ini akan membahas bagaimana teknologi berkembang dan apa dampak positif dan negatifnya perkembangan teknologi pada berbagai aspek. Poin 1.2 rumusan masalah. Satu, bagaimana perkembangan teknologi di era digital. Dua, bagaimana dampak positif dan negatif perkembangan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk yang poin 1.3 tujuan masalah, yang pertama memahami perkembangan teknologi di era digital. Yang kedua, memahami dampak positif dan negatif perkembangan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk bab 2 itu pembahasan A. Perkembangan teknologi di era digital. Era digital adalah waktu di mana teknologi digital digunakan secara luas dan dapat berpengaruh dalam berbagai aspek di masyarakat untuk banyak kehidupan. Era digital ditandai dengan berkembangnya transformasi untuk manusia dapat berkomunikasi, belajar, bekerja, dan interaksi. Transformasi ini didasari oleh kemajuan dalam berbagai aspek teknologi digital. Berjalan dan tahapan evolusi teknologi digital dimulai pada tahun 1980-an hingga 1990-an dengan munculnya internet yang dikembangkan sebagai jaringan pada perangkat komputer dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Pada era ini, teknologi dapat mendukung dalam situs website dan email dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Tahun 1990-an, personal komputer yang lebih canggih masuk di Indonesia hingga sistem operasi yang baru. Internet dan ponsel pintar juga berkembang di era tahun 1990 sampai 2000. Dengan pertama kali internet hadir di Indonesia dapat diakses dengan perangkat mobile menggunakan teknologi 3G, komunikasi dan akses informasi menjadi mudah dan luas untuk dasar inovasi berikutnya hingga saat ini. Beberapa teknologi yang berkembang pesat saat ini seperti IoT sebagai perangkat yang terkoneksi untuk berbagi data, kecerdasan buatan atau AI sebagai aplikasi pintar untuk mempermudah aktivitas digital, cloud computing untuk sumber daya pada internet, jaringan generasi 5 eh, 5G yang dapat menambah kecepatan dalam akses internet dan sebagainya. Selain itu, terdapat VR dan AR untuk bidang pendidikan, hiburan, dan pelatihan yang memberi pengalaman dengan fitur yang lebih baik. Untuk yang B, dampak positif dan negatif perkembangan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, aspek pendidikan. Untuk dampak positifnya, teknologi pendidikan percepat akses di berbagai informasi dan sumber belajar. Misalnya dalam multimedia interaktif dapat meningkatkan motivasi, memungkinkan kreativitas siswa, serta partisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
Selain itu, terdapat pendidikan jarak jauh atau daring yang memberikan fleksibilitas waktu dan tempat sehingga siswa dan guru dapat melanjutkan proses pembelajaran meskipun tidak dapat bertemu secara langsung. Untuk selanjutnya, teknologi membantu dengan cara yang kreatif dalam mengajar, seperti video dengan animasi bergerak yang dapat diubah agar sesuai dengan apa yang perlu dipelajari setiap siswa, serta dapat meningkatkan minat siswa untuk memahami dan eh, dalam pembelajaran. Untuk dampak negatifnya, pertama, penggunaan teknologi dapat membuat siswa melupakan keterampilan atau kebiasaan belajar yang dulu mereka miliki, seperti menulis tangan, mengingat jangka pendek, atau berpikir kritis secara langsung. Yang kedua, kelas daring dapat mengganggu dan mempengaruhi siswa ketika pembelajaran, yang di mana siswa hanya bermain game atau mengakses media sosial selama kelas berlangsung. Yang ketiga, risiko keamanan dan privasi data, serta risiko kejahatan dunia maya yang sangat potensial dalam penyelenggaraan pendidikan daring. Untuk yang kedua, aspek ekonomi. Untuk dampak positifnya, produksi dan operasi yang terotomatisasi dan terdigitalisasi memungkinkan output dan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan daya saing yang lebih baik bagi perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung aktivitas perusahaan dalam lingkup digital. Penggunaan transaksi ekonomi berbasis teknologi seperti e-commerce, pembayaran digital, dan aplikasi administrasi dapat memperluas pasar, memudahkan pelaksanaan bisnis, terutama oleh usaha kecil dan menengah, serta memungkinkan inovasi layanan digital. Yang ketiga, teknologi menciptakan lapangan kerja baru di sektor digital, sektor eh, IT, sektor pemrograman, sektor manajemen data, dan layanan daring. Untuk dampak negatifnya, adanya risiko penggunaan lapangan kerja akibat otomatisasi pekerjaan yang biasa dilakukan secara manual oleh manusia dapat digantikan oleh mesin. Ini akan berpengaruh pada ekonomi manusia disebabkan dari teknologi digital di pekerjaan luar IT dan berorientasi dengan memanfaatkan teknologi digital yang lebih modern. Kemudian, keterampilan dalam menerapkan teknologi menjadi keuntungan bagi orang yang memiliki keterampilan tersebut, sedangkan tidak sedikit orang yang ahli dalam mengaplikasikan setiap teknologi digital di era sekarang. Ketiga, ketidaksiapan penerapan teknologi baru dapat menyebabkan maraknya pengangguran dan ketidakseimbangan industri dari sumber daya manusia. Yang ketiga, pada aspek sosial dan budaya. Untuk dampak positifnya, dapat mempermudah komunikasi jarak jauh dan dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas komunitas melalui media sosial seperti penggunaan aplikasi WhatsApp, Zoom, dan media sosial lainnya yang dapat mendukung manusia untuk saling memperkuat hubungan terhadap manusia lainnya sehingga dapat mempererat bidang sosial. Kemudian teknologi memungkinkan untuk melakukan penyebaran budaya melalui platform digital sehingga dapat memberikan pertukaran ide dan nilai antar daerah atau negara dalam aspek budaya. Yang ketiga, menyuarakan eh, sebagai tempat menyuarakan opini dan suara dalam partisipasi sosial serta demokrasi publik terhadap isu sosial atau lain sebagainya dengan etika dan literasi digital. Untuk dampak negatifnya dapat meningkatkan sikap individualisme manusia karena melakukan komunikasi secara online yang dapat menyebabkan manusia lebih tertutup dan menjauhi sosial secara nyata. Manusia dapat kurang perhatian di lingkungan sekitarnya, terutama antar sesama manusia. Selanjutnya, maraknya nilai-nilai budaya asing yang dapat mengikis budaya tradisi atau daerah yang telah diterapkan sebelumnya. Berikutnya, banyak berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat mempengaruhi orang yang menggunakan media sosial tersebut, sehingga akan berdampak buruk jika hal tersebut diterima secara mentah tanpa mengetahui dari berita yang sebenarnya. Yang keempat, aspek kesehatan. Dampak positifnya, pelayanan kesehatan secara online dapat memudahkan orang untuk berkonsultasi kesehatan secara cepat dan luas serta biaya yang lebih rendah. Kedua, teknologi rekam medis atau EKG dapat membantu efisiensi dan keakuratan dalam layanan rumah sakit. Dengan teknologi tersebut juga memudahkan pasien dalam mengakses data dan layanan di bidang kesehatan dengan baik. Ketiga, teknologi digital menyediakan berbagai informasi kesehatan dan edukasi digital sehingga dapat menciptakan pola hidup manusia yang lebih baik.
Kemudian untuk yang dampak negatifnya, penggunaan media digital secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik seperti mata lelah, penglihatan kabur, dan sakit kepala akibat dari layar gadget dengan durasi yang panjang. Kemudian yang kedua, media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental karena adanya tekanan psikologis dan gangguan emosional. Rasa takut tertinggal atau disebut dengan FOMO terhadap tren baru dapat memicu perilaku adiktif terhadap media sosial dalam jangka yang panjang, serta dapat menimbulkan kecanduan digital apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, adanya risiko keamanan data medis yang dapat mengalami kebocoran dan pelanggaran privasi pasien apabila sistem keamanan digital tidak dirancang dengan strategi keamanan cyber yang baik. Kemudian untuk bab 3 penutup, untuk poin 2.1 ada kesimpulan, perkembangan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup manusia. Teknologi terus berkembang di setiap harinya sehingga dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik dari segi positif maupun negatif. Penggunaan teknologi dengan baik harus dilakukan untuk mendapat manfaat dari teknologi yang membantu manusia di berbagai aspek dan menghindari terhadap segala pengaruh yang berdampak buruk dari penggunaan teknologi di era digital saat ini. Kemudian yang terakhir terdapat daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.